Sekarang sikap kita bagaimana? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu kan ayat, dua ayat kan? 155 dengan 156. Baik. Di surat Ali Imran 165 ada ayat begini. Qul huwa min indi anfusikum. Musibah itu berasal dari diri kita. Berarti human error. Dismanagement, tata kelola yang keliru itu menyebabkan human error itu. Fa kaifa idza asabatuhum musibah bima qaddamat aydihim tsumma ja'uka, kemudian in aradna illa ihsanan, beberapa ayat berikutnya, dan tujuannya in aradna illa ihsanan wa taufiqa. Kalau ditimpa musibah, Allah itu menghendaki ihsan, perbaikan. Langitnya Wuhan itu jadi cerah sekarang. Orang lalu tidak pongah dengan pembangunan itu loh. Kemudian tidak mempertuhankan umroh. Tidak mempertuhankan sok menyembah masjid. Ya kan? Kita akan diminta mengambil jarak. Jarak itu apa sih? Ini teks tulisan. Aku cinta kamu, tapi tidak ada jarak. Itu tidak ada maknanya. Spasi itu turut memberi makna dalam hidup. Mengambil jarak berarti memberi makna. Itu justru muhasabah yang paling dalam. Coba Anda mengambil jarak dengan perempuan, Anda akan punya makna di situ. Kok kalau begitu jomblo yang paling bermakna? Wallahu a'lam bishawab. Terlalu banyak wallahu a'lam di dunia ini. Mengambil jarak. Dan maka kekasih tadi kan, hal ra'aita, bagaimana? Hal ra'aita khalilan yusi'u khalilahu. Kamu pernah lihat kekasih menyakiti kekasihnya? Atau yumitu khalilahu, kekasih membunuh kekasihnya? Kan tidak itu. Kecuali kekasih itu ingin bertemu memang katanya. Baik, kita mulai dari yang pertama. Kita buka tafsir Asy-Syaukani, Fathul Qadir ya, Imam Asy-Syaukani. Wafat 1257. Saya bacakan saja di sini beberapa. Fihi bayanun anna hadhil kalimat malja'un lil musabin. Ini sebenarnya suaka atau tempat berlindung bagi orang-orang yang tertimpa musibah. Wa ismatun lil mumtahanin. Ini juga benteng bagi orang-orang yang diuji. Fa innaha jami'atun bainal iqrar bil ubudiyah. Itu adalah integrasi antara ikrar ubudiyah kita kepada Allah wal i'tiraf bil ba'tsi wan nusyur. Kita juga bersaksi. Jadi inna lillah itu berarti ubudiyah, iqraril ubudiyah, wa inna ilaihi rajiun, i'tiraf bil ba'tsi wan nusyur. Kita mengenali nanti akan kembali kepada Allah itu. Makanya musibah itu kalau dibagi-bagi bebannya berkurang. Nah itu dia, sudah. Ruhul Ma'ani, Imam Al-Alusi, 1275 wafatnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Baqarah 156 itu adalah isyaratun ila annal ajra liman sabara waqta isabatnya. Isyarat ya, bahwa redaksi itu isyarat bahwa pahala liman sabara, bagi orang yang sabar, waqta isabatiha, ketika ditimpa. Itu kan ada hadis bagaimana? Innamas sabru indas sodamatil ula, atau inda awali sodamatin. Sabar itu kalau ditimpa mula-mula, sabar menahan diri ya. Wal musibatu ta'ummu ma yusibul insan min makruhin min nafsin aw malin aw ahlin. Ya, apapun yang menimpa dari yang dibenci oleh manusia itu, baik jiwa yang tidak disukai lah ya, harta benda maupun keluarga, mati, berpisah, bangkrut, gagal dan sebagainya. Atau tiba-tiba masuk penjara, itu semua ya. Kita buka Al-Jami' Al-Ahkamil Quran, ini tafsir populer ya, klasik 671, Imam Al-Qurtubi itu meninggal. Bunyinya begini, Ja'alallahu ta'ala hadhil kalimat malja'an li dzawil masaib wa ismatan lil mumtahanin. Lebih kurang sama, tapi beliau kasih penjelasan begini, innalillah maknanya adalah tauhidun wa iqrarun bil ubudiyah. Kita bertauhid dan berikrar dengan ubudiyah kita, wal mulki, dan kerajaan Allah ini. Inna ilaihi raji'un maknanya apa? Iqrarun bil halki ala anfusina, bahwa anfusina ya, wal ba'ts min kuburina wal yaqin anna ruju' wal amr ilaihi ta'ala. Itu persaksian bahwa kita ini rusak, hancur. Jabatan itu apa sih? Paling lama 2 periode. Kalau tidak buru-buru ketangkap KPK. Harta benda juga fana. Nah, dan sebagainya. Kama qala Sa'id bin Jubair, lam tu'ta hadhil kalimat nabiyyan qabla nabiyyina Muhammadin. Jadi redaksi inna lillahi ini lafaz apa namanya teman-teman semua? Ini lafaz istirja ya. Istirja. Redaksi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Kalimat ini belum pernah diberikan oleh Allah kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad. Ini redaksi yang sangat istimewa. Lam tu'ta hadhil kalimat nabiyyan qabla nabiyyina Muhammadin. Nah, itu dia. Baik, tafsir yang lain sedikit lagi. At-Tahrir wa Tanwir Ibnu Asyur ya, 1392. Li'ifadatin ini maknanya kata Ibnu Asyur ya, ini maknanya untuk satu kegunaan, satu fungsi. Li'ifadatin inna sobrahum akmalus sobri idh huwa sobrun muqtarinun bi basiratin fi amrillahi ta'ala. Innahum malikun lillahi ta'ala. Bahwa orang yang sabar ditimpa musibah itu kesabaran yang paripurna. Sabar menjalankan perintah itu belum seberapa, tapi sabar dengan bencana malapetaka, ujian, wabah, pandemi corona ini itu puncak dari kesabaran, kata Imam Ibnu Asyur dalam At-Tahrir wa Tanwir. Kenapa? Karena kesabaran yang begitu dibarengi dengan basirah, eye of heart, memandang Allah itu. Kemudian dalam Mafatihul Ghaib, Fakhrul Razi, Imam Fakhrul Razi, Fakhruddin, wafat 606 Hijriah. Ini saya singkat saja pada masalah yang kedua. Yadullu ala kaunihi radiyan bi kulli ma nazala bihi fil hali minan wa'il bala wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi maknanya apa? Bahwa orang yang ditimpa bencana ridho. Kita suka tidak suka bencana itu terjadi. Yang bisa kita rubah cara pandang kita. Apa itu? Tawassud wal i'tidal. Wa inna ilaihi raji'un yadullu ala kaunihi fil hali radiyan bi kulli ma sayunzalu bihi ba'da zalik. Kita rela ridho apapun yang akan diturunkan oleh Allah kepada kita nantinya. Innalillahi peristiwa yang sekarang, wa inna ilaihi raji'un peristiwa yang akan datang. Baik, oleh karena itu coba kita ingat-ingat waktu sekolah dulu. Teman-teman kan pernah ujian semua ya. Kalau Anda mengerjakan soal ujian, itu Allah diam. Guru kan diam itu. Bagaimana sikap kita terserah. Maka di hikam itu ada rubama waradatiz zulamu alaika liyu'arrifaka qadra ma mannan bihi ilaika. Boleh jadi kita ditimpa kegelapan agar kita paham substansi cahaya. Boleh jadi kita ditimpa musibah malapetaka wabah pandemi corona ini agar tumbuh sense of belonging, rasa saling memiliki, nasionalisme, bukan mengutuk membenci tapi atas nama agama. Bukan sok paling agamis, dikira pemerintah memboikot masjid. Itu ngopinya kurang jauh itu. Nggak ngaji yang begitu-begitu. Makanya kalau konsisten kembali ke Quran dan hadis, ngaji kitab seperti ini, baca. Datang ke ulama, datang ke kiai, itu baru kembali ke Quran dan hadis. Jadi tawassud itu bagaimana sih? Sikap seorang ahlu sunnah itu bagaimana? Ya kan? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tadi dikatakan di awal agama itu mudah. Jangan mempersulit sebab kalian akan kepayahan sendiri. Baik. Kemudian dikatakan pula musibah ini kalau datang menimpa banyak orang. Yang zalim atau yang soleh. Seperti Nabi Musa protes. Kok yang zalim juga kena? Kok yang soleh juga kena? Nah sama dengan kamu Musa. Kamu digigit satu semut. Semua sarangnya kamu rusak katanya itu. Nah itu hanya Allah kasih perumpamaan yang ringan. Baik. Musibah ini. Bagaimana di surat Al-Hadid itu. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi musib illa fi kitabim qabli an nabraha inna dzalika amrun yasir likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Supaya kita tidak putus asa ala ma fatakum dengan kegagalan, dengan malapetaka, wabah, pandemi ini, kita tidak putus asa, tetap berharap ke Allah. Ada corona atau tidak, Allah itu harapan kita. Wala tafrahu bima atakum, kita juga tidak bangga dengan pencapaian, prestasi, kejayaan, achievement, victory. Kita tidak bangga, tidak jumawa, tidak congkak dengan itu. Karena itu semua inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang prestasi kita apa? Sains, misalnya pengetahuan. Ini bukan milik kita. Mengapa kita merasa kehilangan kepada sesuatu yang tidak kita miliki? Nah, makanya perlu kita memandang jernih. Sebenarnya bahagia itu memiliki atau melepas. Bahagia itu dengan mengumpulkan, mengkoleksi banyak hal atau dengan membagi-bagikan aset yang kita miliki. Ini justru tantangan ujian dalam menghadapi itu. Jadi musibah ini sepele sebab Allah itu adalah harapan kita. Allah lebih besar daripada problem ini. Hanya saja banyak saudara kita kan patut waspada. Musibah ini kecil toh, ada yang lebih besar dari Allah itu.
Tapi dalil ini jangan dipakai bahwa Anda berani pada itu. Tadi dikatakan yang paling takwa kalau Anda takut corona. Takut menularkan itu loh. Dan kalau Anda pemimpin, kalau Anda tokoh agama, diikuti banyak orang nanti. Lalu gerakan ke masjid. Begitu tertular, terpapar, nanti negara yang repot. Makanya, idza wujidatil maslahah fasamma syar'ullah. Begitu ada maslahat dengan tidak ke masjid tadi Jumatan, sampai Jumat yang akan datang juga, di sanalah syariat. Nah, di sini pentingnya ngaji. Oleh karena itu, jelas lagi ini bahwa mengapa Allah menguji hambanya. Allah sudah tahu, tidak perlu diuji sebenarnya. Tapi supaya kita melihat diri kita sendiri. Karena Allah Maha Tahu, ngapain menguji kita? Supaya kita menyaksikan diri betapa kita lemah, terbatas, tak berdaya. Mengapa Allah menguji? Kalau ujian berlangsung, guru pengawas biasanya diam. Ayo kamu kerjakan. Hit or run. Kamu menghadapi atau lari. Hanya ada satu cara lulus dari ujian, wabah, pandemi, malapetaka, bencana. Ini adalah kita menghadapinya. Sabar. Ya biarkan para dokter bekerja. Biarkan saintis bekerja. Biarkan pemerintah bekerja dengan baik. Kita ikuti saja. Kenapa sulit ikut itu? Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Kenapa sulit? Kenapa banyak yang ngeyel keras kepala itu ya? Berdebat. Pekerjaan saya debat itu, Mas. Debat dengan HTI Wahabi itu kerjaan saya. Saya sangat mudah mengalahkan argumentasi mereka, hanya saja saya tidak bisa kalahkan keras hati dan keras kepalanya itu. Kepala batunya sulit saya kalahkan. Sudah kamu benar ya, sudah. Saya pergi saja. Kenapa? Karena teori mereka pokoknya. Nah, sudah ampun itu. Sudah saya kalah, sudah saya pergi saja. Saya ampun dengan orang-orang yang pokoknya itu. Pokoknya begini, ayatnya begini. Baru bisa baca Quran kemarin sore, ya kan? Nah, padahal para ulama sudah mencontohkan. Oleh karena itu, likaila tak saw alama fatakun, sekali lagi. Kita jangan putus asa. Wala tafrahu bima atakum, tidak bangga dengan pencapaian. Nah, ini semua peringatan, ini semua Allah ingin tumbuhkan. Jadi bukti bahwa Allah mencintai kita, Allah menguji kita. Cinta jenis apa yang tidak diuji? Kalau mau naik level, diuji dulu. Nah, saya kira ini ya catatan yang paling penting dari kajian-kajian ini. Kenapa? Sekali lagi kita berdoa semoga malapetaka ini cepat selesai ya. Wabah ini cepat sirna. Kita tetap toleran, tasamuh ya. Kemudian tawazun, bersikap berimbang. Kemudian yang juga tidak kalah penting, bencana ini cara Allah mencintai kita. Kita tetap harus waspada. Anda mungkin punya kekebalan tubuh, kan antitoksinnya belum ditemukan, antivirusnya belum ditemukan, kecuali kekebalan tubuh kita sendiri. Nah, oleh karena itu kita sebisa mungkin jangan menularinya kepada orang lain. Itu sikap yang paling baik. Kalau Anda tidak bisa berbuat baik, minimal jangan berbuat jahat dengan cara melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ya pemerintah ya wakilnya Allah, wakilnya Tuhan. Dia kafir, urusan nanti, dia wakilnya Tuhan. Nah, semoga ini menjawab persoalan-persoalan ya. Intinya adalah bahwa sebesar apapun ujian yang kita terima, tetap saja ampunan, tetap saja solusi, jalan keluar Allah ini jauh lebih besar. Fa inna ma'al usri yusron, fa inna ma'al usri yusro. Ada al-ta'rif dalam teori tafsir, dalam ulumut tafsir, bagaimana kalau ada al-ta'rif dan diulang 2 kali maknanya satu. Inna ma'al usri yusron, fa inna ma'al usri yusro. 1 kesulitan, 2 kemudahan. Itu janji Al-Quran. Ada al kan 2 kali al-usri itu. Tapi karena ada al-ta'rif, dihitung 1 dalam kaidah tafsir. Fa inna ma'al usri yusron, berarti 1 kesulitan, 2 kemudahan. Allah sudah janjikan itu. Sudah kita yakin saja. Kita kasih kesempatan tim medis pemerintah bekerja dengan baik. Dan kita mentaatinya. Semoga kita semua dicahayai oleh Quran.